Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dek Asmadila. Teman-teman bisa manggil saya Azam. Kali ini Azam akan bercerita rakyat yang berjudul Legenda Semula Pulau Kemarau. Azam mulai ya ceritanya. Kisah di daerah Sumatera Selatan, ada seorang raja yang bertahta di kerajaan Sriwijaya. Ia memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di Palembang. Tetapi tidak ada satupun pemuda yang berani melamar Siti Fatimah karena kedua orang tuanya menginginkan Siti Fatimah menikah dengan seorang putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah seorang putra raja dari negeri Cina yang kaya raya, bernama Tan Bun An. Kedatangannya ke negeri Palembang untuk berniaga. Tan Bun An pun lalu pergi menuju kerajaan untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke negeri itu. Ampun Baginda, nama saya Tan Bun An, seorang putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba ingin tinggal di negeri ini untuk berniaga. Baiklah, anak muda, kuperkenankan kau tinggal di negeri ini. Tetapi kau harus memberikan sebagian keuntungan berniagamu kepada kerajaan. Baik Baginda. Tan Bun An menyanggupi permintaan tersebut. Pada suatu hari, Tan Bun An ingin memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Di istana, Tan Bun An bertemu dengan Siti Fatimah. Pada pandangan pertama, Tan Bun An langsung jatuh hati. Begitu juga Siti Fatimah. Mereka menjalin hubungan kasih. Karena merasa cocok, Tan Bun An ingin melamar Siti Fatimah. Pada suatu hari, Tan Bun An pergi ke kerajaan untuk melamar Siti Fatimah. Ampun Baginda, hamba ingin meminta restu karena hamba ingin melamar putri Anda Siti Fatimah. Mendengar kata-kata dari Tan Bun An, Raja Sriwijaya terdiam lalu berpikir sejenak. Tan Bun An adalah seorang putra raja dari negeri Cina yang kaya raya. Baiklah anak muda, kuizinkan kau menikahi putriku, Siti Fatimah. Tetapi dengan syarat kau harus membawakan 9 guci yang berisi emas. Tan Bun An pun segera menyanggupi permintaan tersebut. Tan Bun An mengirim surat kepada kedua orang tuanya. Selang beberapa lama, surat balasan dari kedua orang tuanya pun tiba, yang berisi restu dan permintaan maaf karena kedua orang tuanya tidak bisa hadir di pernikahan anaknya. Tetapi sebagai tanda kasih sayang, kedua orang tuanya mengabulkan permintaan Tan Bun An, yaitu ke-9 guci yang berisi emas. Tetapi untuk melindungi dari kejahatan para pembajak laut, kedua orang tuanya meletakkan sayur sawi di atas emas-emas tersebut tanpa sepengetahuan Tan Bun An. Saat Tan Bun An tahu bahwa ke-9 guci itu telah tiba, Tan Bun An, Siti Fatimah, dan dayangnya yang setia pergi ke dermaga. Saat di dermaga, Tan Bun An menanyakan soal ke-9 guci itu. Lalu
guci yang sudah membusuk. Alangkah malunya aku dengan calon mertuaku bila mereka tahu bahwa guci-guci ini berisi sayur sawi yang sudah membusuk dan bau ini. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Tan Bun An membuang guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Tetapi saat guci yang terakhir mau dibuang, kaki Tan Bun An tersandung. Lalu guci pun terjatuh ke lantai dan pecah. Emas batangan berhamburan keluar. Melihat itu, Tan Bun An dan pengawalnya yang setia segera menceburkan diri ke Sungai Musi untuk menyelamatkan ke-8 guci tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, Siti Fatimah bersama dayangnya yang setia segera berlari ke pinggir kapal. Siti Fatimah menunggu dengan cemas kemunculan calon suaminya ke atas permukaan air. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dan pada akhirnya Siti Fatimah menceburkan diri ke Sungai Musi untuk menyelamatkan seorang putra raja dari negeri Cina itu. Tetapi sebelum menceburkan diri, Siti Fatimah berpesan kepada orang yang ada di atas kapal. Bila ada tumpukan tanah di pinggiran Sungai Musi ini, berarti itu adalah kuburanku. Selang beberapa hari kemudian, muncul tumpukan tanah di pinggiran Sungai Musi. Lama-kelamaan tumpukan itu semakin besar dan membentuk sebuah pulau. Masyarakat di sana menamainya dengan sebutan Pulau Kemarau. Bahasa Indonesianya adalah Pulau Kemarau. Artinya pulau yang tidak pernah digenangi air walaupun volume air di Sungai Musi sedang tinggi. Nah, demikianlah cerita tentang legenda asal mula Pulau Kemarau. Sekarang Pulau Kemarau menjadi objek wisata menarik di Palembang, khususnya budaya dan religius. Di sana juga terdapat 3 makam yang diyakini adalah makam Siti Fatimah, makam Tan Bun An, dan makam pengawal Tan Bun An. Nah, pesan dari cerita ini adalah sikap ketergesa-gesaan akan membuat seseorang kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, pekerjaan dan masalah yang kita hadapi tidak akan terselesaikan. Oke deh, sekian dulu cerita dari Azam.